Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari, NIM Ki 200 2020, kelas A semester 2, Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang mind mapping pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang terdiri dari pendidikan inklusif dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus, jenis-jenis ABK, faktor penyebab ABK, jenis layanan, dan model belajar. Pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus, konsep dasarnya adalah anak berkebutuhan khusus itu children with special need, yaitu anak yang membutuhkan pelayanan khusus yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Makna dari inklusif yaitu merespon keberagaman, kepedulian mengatasi hambatan, memberi peluang hadir di kelas, berpartisipasi, mendapatkan hasil belajar yang bermakna, dan inklusif diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, dan autis. Penyebab anak berkebutuhan khusus disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa. Anak yang berkebutuhan khusus bersifat permanen adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan seperti pendengaran, penglihatan, gangguan perkembangan kognisi, motorik, komunikasi, dan emosi sosial. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor eksternal dari luar diri siswa atau lingkungan. Dan jika mendapatkan penanganan yang cepat, maka akan hilang, sembuh. Tetapi jika tidak mendapatkan penanganan, akan bisa berubah menjadi permanen. Jenis layanan pendidikan inklusif yaitu segresi, integrasi terpadu, dan pendidikan inklusif. Pendidikan segresif yaitu sistem pendidikan terpisah dari sistem pendidikan anak yang normal. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara khusus dan terpisah dari anak normal pada umumnya, biasanya pada sekolah luar biasa. Siswanya terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Untuk pendidikan integratif, yaitu siswa belajar di kelas biasa dengan guru kelas, belajar di kelas biasa dengan guru kelas dan guru pembimbing khusus, belajar di kelas biasa dengan guru kunjung, belajar di sekolah umum dengan guru khusus, belajar dalam satu lokasi sekolah dengan berbagai macam ketunaan. Yang ketiga, pendidikan inklusif, yaitu anak bersekolah pada sekolah reguler dan bersama dengan anak-anak normal pada umumnya. Sekolah menyediakan kondisi kelas, mengelola kelas secara heterogen dan interaktif. Model belajar. Model belajar anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu model kelas terapi atau omisi. Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu, ditiadakan secara total karena tidak memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat berpikir setara dengan anak rata-rata pada umumnya. Yang kedua, model kelas pendampingan, substitusi.
Model kelas pendampingan mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bagian kurikulum. Anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk anak ABK dengan melihat situasi dan kondisinya. Yang ketiga, model kelas inklusif atau duplikasi dan modifikasi. Model kelas ini menyertakan peserta didik dalam kurikulum peserta didik di kelas reguler. Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, perlu dilakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan menggali informasi individu yang diduga memiliki masalah. Yang pertama dengan screening, yaitu hambatan intelektual, hambatan penglihatan, dan hambatan pendengaran, hambatan perilaku, sosial emosi, dan fisik motorik. Akademik, aspek perkembangan dari membaca, menulis, dan aritmatika. Kemudian kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosi. Kemudian dari situ kita akan mengetahui hambatan intelektual. Dari hasil identifikasi tersebut, kemudian kita tahu motorik dan kemampuan menulis anak. Setelah identifikasi, perlu kita melakukan asesmen. Apa itu asesmen? Yaitu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan lebih lanjut, untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan individu. Hasil asesmen digunakan untuk memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan dengan berdasarkan kepada potensi yang dimiliki individu yang diperlukan dalam menyusun program pembelajaran. Skema langkah-langkah asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu identifikasi anak berkebutuhan khusus melalui asesmen perkembangan, akademik, kompensatoris, dan sumber daya pendukung. Dari asesmen, kita bisa melakukan rencana pembelajaran, pelayanan apa yang tepat, dengan melakukan kerjasama dengan pertemuan guru pendidikan khusus, orang tua, terapis, dan sebagainya. Setelah melakukan perencanaan, kita lakukan pelaksanaan. Bisa dilakukan per semester atau 3 bulan. Kemudian kita tahu perubahan apa yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus tersebut. Dari situ kita evaluasi. Dari asesmen, kita akan mengetahui gambaran anak dan lingkungan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. They are not less, but they are just different. Semua anak di negeri ini, di muka bumi ini adalah anugerah terindah dari Allah, sehingga kita perlu memberikan kasih sayang dan perhatian sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi